Namun sekalipun kenangan itu indah, kita diarahkan untuk memandang ke depan. Sekalipun masih menjadi misteri yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti, serta tidak kita tahu apa yang akan terjadi, namun dengan keyakinan bahwa Dominus vobis cum, Tuhan bersamamu. Ya. Jadi Tuhan bersama kita. Tuhan selalu bersama kita. Nah, Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa yang besar. Tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi dia memimpin bangsa Israel untuk berhadapan dengan bangsa-bangsa yang sementara menduduki tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Namun Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi Yosua agar mendapatkan kemenangan. Tuhan mempersiapkan Yosua untuk berangkat memimpin bangsa Israel yang besar ini menuju tanah perjanjian dengan satu kalimat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua dan bangsa Israel sementara rapuh. Mereka sementara tidak berdaya oleh karena pemimpin besar mereka Musa meninggal dunia. Mungkin mereka sementara larut dalam duka. Mereka sementara larut dalam derai air mata yang membuat mereka tidak akan mampu berhadapan dengan banyaknya bangsa yang menduduki tanah perjanjian yang dijanjikan. Namun Allah hadir di tengah-tengah mereka dengan sebuah kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan kata ini, maka mereka bersiap masuk menuju tanah perjanjian. Nama Yosua sendiri berarti Tuhan menyelamatkan. Hidup Yosua adalah hidup yang berpegang pada janji penyertaan Tuhan. Hidup yang mengandalkan penyelamatan yang berasal daripada Tuhan. Kata jangan kecut dan tawar hati sebab aku menyertai engkau, menolong Yosua untuk melihat dirinya. Kecut artinya dia merasa takut, gentar, ngeri. Sedangkan tawar hati menunjukkan pada suatu keadaan yang tidak bersemangat. Ada semangat lain, tidak ada kemauan, hilang keberanian, dan putus harapan. Nah, sikap tawar hati adalah sikap yang apatis, yaitu tidak ada motivasi di dalam dirinya, tidak ada antusiasme di dalam dirinya untuk maju. Jadi sikap tawar hati itu seperti sayap dari burung sebelah yang patah. Dia tidak bisa terbang lagi. Nah, Yosua dipilih menggantikan Musa untuk memimpin Israel. Dalam keadaan hati yang galau, hati yang sedih, hati yang merana oleh karena kepergian pemimpin besar mereka, Allah meneguhkan Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena itu, Tuhan memantapkan hati Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan tidak main-main Bapak Mama, Tuhan meneguhkan hati Yosua ini 3 kali. Ayat 6, ayat 7, dan ayatnya yang ke-9. Mungkin pertama Yosua masih ragu-ragu, kedua juga Yosua masih ragu-ragu, lalu Allah meneguhkan, lu ingat kau sonde, beta tetap menyertai lu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi Allah meminta Yosua untuk tetap berharap kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kehebatan dan jumlah bangsa Israel yang banyak itu. Hanya bersandar kepada Tuhanlah yang memungkinkan Yosua dan bangsa Israel
dapat memasuki tanah perjanjian. Jadi Yosua diingatkan supaya tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Yosua tidak boleh kehilangan semangat. Yosua tidak boleh takut. Yosua tidak boleh cemas. Yosua harus menjadi orang yang optimis dan berpegang pada janji penyertaan Tuhan. Jadi Yosua harus tetap berpegang pada janji penyertaan Tuhan. Aku akan menyertai engkau, aku akan tidak membiarkan engkau. Dan pada akhirnya Yosua berhasil, bukan usaha mereka semata, tapi karena pertolongan Tuhan. Ya. Jadi ada pertolongan Tuhan. Nah, pertolongan Tuhan saja tidak cukup kalau tidak disertai dengan hati yang kuat, yang teguh, yang kokoh, tidak tawar hati, dan tidak kecut. Bapak, mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini di saat kita memasuki tahun yang baru. Yang pertama, masa depan kita di tahun yang baru ibarat kanvas yang kosong, menunggu kita untuk mulai melukisnya. Semua tergantung dari saudara dan saya. Apa yang hendak kita lukis atau ukir, semua ada di tangan, kotong putangan toh. Kotong melukis apa, kotong lukis. Dan tentu bapak mama saudaraku yang terkasih, katong sonde biarkan kotong pung tangan sendiri melukis kehidupan kita. Supaya lukisan kita menjadi baik, sempurna, maka tangan kita mesti dituntun oleh tangan Tuhan. Supaya lukisan kehidupan kita menjadi baik, sempurna, dan indah. Itu yang pertama. Yang kedua, hari baru selalu memberi kita alasan untuk bersyukur. Mentari pagi adalah bukti kasihnya, berkat adalah bukti kebaikannya, dan nafas hidup adalah kasih setianya. Karena itu, kalau kita bangun di pagi hari tadi, menghirup napas, merasakan sinar mentari yang hangat di tahun 2021, itu merupakan anugerah Tuhan bagiku, bagimu, dan baginya, bagi kumunya, begitu, bagi katong semua. Jadi katong merasakan itu semua. Karena itu mesti kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi katong bersyukur kepada Tuhan. Tadi malam pas pergantian tahun ini, beta dengar semua orang kasih bunyi petasan. Saya bilang, tahu ini dong berdoa kok sondeo. Berganti tahun bukan kasih bunyi petasan, tapi berlutut dan berdoa. Tuhan terima kasih sertai kami, Tuhan tolong kami untuk jalani hidup kami di tahun 2022. Bukan kasih bunyi petasan kok, sampai orang putar telinga tuli jadi. Iya. Lalu itu karena sudah terlalu terkesima, terpesona dengan itu kembang api, lalu masuk lupa berdoa karena ada saluki menanti. Akhirnya diminum sampai pagi, lalu musik sampai pagi, goyang sampai pagi, tidak tahu diri dan akhirnya tidak berdoa. Amin kok? Betul itu toh? Iya. Semoga sonde begitu Yang ini ada 9. Baru 2. Ya, baru 2. Yang ketiga, penyertaan Tuhan bukan seperti bunyi kembang api atau petasan yang memberi warna-warni, tetapi hanya berlangsung sesaat. Penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya itu kita rasakan sepanjang tahun dan di setiap detik kehidupan kita sampai jantung kita berhenti berdetak. Sampai kapan kau tempuh jantung berhenti berdetak? Baru orang lain urus kita, kau kasih masuk kita di peti kopi kubur kita. Penyertaan Tuhan. Ya. Bahkan dia juga masih menyambut kita dalam rumahnya. Ya. Jadi penyertaan Tuhan itu abadi. Yang keempat,
Penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi membuatnya menjadi indah. Allah menyertai kita bukan berarti bahwa kita tidak ada masalah atau bebas dari masalah dan pergumulan serta tantangan. Tetapi Tuhan berjanji memberikan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini. Kalau kaki kita tidak kuat berjalan, setidaknya lutut kita masih bisa bertelut dan berdoa memohon kekuatan. Jadi kalau lutut dong sudah matar atau kaki sudah matar son bisa jalan, ingat kau berlutut kau memohon kekuatan. Kuatkan dan teguhkan hatimu karena Tuhan bersamamu. Yang kelima, penyertaan Tuhan tidak menghilangkan masalah. Terkadang Tuhan memakai masalah untuk mendidik dan mendewasakan kita, juga untuk melatih kekuatan iman kita. Masalah ada agar menyadarkan kita supaya tetap mengarahkan hati kita, mengarahkan pandangan kita, menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Jadi bukan mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita, kekayaan kita. Dengan iman, walaupun kita belum melihat apa yang akan terjadi, namun Tuhan sudah merencanakan yang terbaik, yang indah bagi saudara dan saya. Walau badai menghancurkan harta benda kita, walau COVID mengambil orang-orang terkasih kita, tetapi tidak mengambil dan menghancurkan iman kita. Betul kok? Iyo kah tidak? Iyo kah tidak itu? Iyo kah tidak? Bila iyo kah tidak? Iyo. Sebuah moto hidup. Ini yang keenam. Masih banyak lagi jadi. Yang keenam, sebuah moto hidup dari Santa Teresia Avila bilang begini, solo Dios basta. Artinya Tuhan saja cukup. Mengingatkan saudara dan saya agar jangan mempercayakan hidup kita pada apa kata ramalan, apa kata orang, apa kata dunia, apa kata zodiak, apa kata sio babi, sio ular, sio kucing, ya, sio apa lagi? Sio monyet dan lain-lain. Ya, jangan percayakan kepada itu, karena itu hanya berlangsung sesaat. Ini hari lu dapat, lu senang, as itu langsung habis juga. Barang yang panas on terlalu cepat bertahan, amin kok. Hari ini dapat langsung habis juga. Jadi jangan percayakan pada itu sio-sio. Ya, ini tahun 2022 ini tahun macan air. Ya, nah, menurut peramal, tahun macan air yang beruntung itu adalah sio kuda, sio anjing, sio babi, dan sio macan. Tapi jangan pulang isi bilang, woi yang beruntung nanti sio babi. Kotong isi, jangan sampai sebentar malam keluar sio babi kucing. Sonde. Ya, menurut ramalan yang beruntung ini tahun itu sio-sio dong. Jadi kalau ada yang merasa sio babi, sio kucing, ya, dan sio anjing, maka beruntunglah menurut para peramal, bukan menurut Tuhan. Amin kok. Dan yang paling kena karma di tahun macan air adalah sio monyet. Jadi kalau ada yang sio monyet berarti siap-siap kau terima karma, ya, usaha gagal dan lain sebagainya. Tetapi kotong sonde percaya pada itu sio-sio. Saya mau bilang bahwa Tuhan yang menciptakan saya, saudara, menciptakan kita semua, maka Tuhan yang sama juga yang akan menyertai saudara dan saya dengan rahmat-Nya yang selalu baru setiap saat. Ingat, solo Dios basta. Tuhan saja cukup. Amin kok.
bilang dengar koson deh. Bilang jangan percaya itu sio-sio dong. Ya, amin kok. Ya. Jadi hanya arahkan hatimu, langkahmu pada Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur langkahmu selangkah demi selangkah. Dan di tiap langkahmu yang engkau tapaki, langkah kaki Tuhan selalu bersamamu. Ya. Jadi Tuhan pulangkah selalu bersama kita. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan selalu bersamamu. Dengan hati yang kuat dan teguh, mari kita menjalani tahun 2022. Hati yang kuat dan teguh yang akan membuat kita menatap hari esok dengan iman. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Bukan pada kekuatan dunia kita berharap. Misteri kehidupan yang belum terpecahkan di tahun 2022 ini akan kita lalui dengan sikap iman, dengan sikap hati yang teguh. Bukan didasarkan pada ramalan-ramalan, bukan didasarkan pada apa kata orang. Biarlah Tuhan senantiasa bersama saudara dan saya dalam menjalani kehidupan ini. Dominus vobis cum, Tuhan bersamamu, wisneno nokanko. Amin.